romannya pengen dihargain aja gitu, dihormatin gitu. Nah itu yang parah itu. Tapi kalau kita lagi muter-muterin, di saat kita hati kita kosong, kita nih la syai' Allah, nggak ada apa-apanya. Nah itu. Bisa kita punya sesuatu, punya sesuatu. Bener ini udah. Ada lagi dah. Dia emang dia Ya kayak cerita Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari itu kan ulama besar, fuqaha, kutub juga, wali kutub, ya kan? Iya. Dia tuh setiap malam Jumat pasti gitu. Imam Zakaria Al-Ansari. Dia pernah suatu saatnya 3 minggu malam Jumat gak ketemu, pusing, stres. Kata orang kalau udah ketemu Nabi nggak ketemu lagi. Wah itu katanya mendingan mati katanya. Menggebu-gebu rasa rindu gitu. Itu udah mendingan mati daripada ya ngimpi Nabi itu nangis lagi. Wah karena kerinduannya. Kalau yang belum mimpi kan kayak kita biasa-biasa aja. Tapi kalau udah ngimpi, wah itu menagih. Nah ini bisa karena sorry tiap malam Jumat pasti ketemu lagi ngimpi. Suatu saat dia pernah 3 Jumat gak ngimpi. Akhirnya ketemu orang soleh dalam mimpi, diajarin sama orang soleh. Kalau kamu ketemu Nabi Islam, kamu baca ana fi jahi Rasulullah 111 kali baca. Ana fi jahi Rasulullah, ana fi jahi Rasulullah. Yang kedua, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad daqat hilati. 111 dia baca tuh. Dia baca, akhirnya ya dia ngimpi. Begitu dia ngimpi ketemu Nabi, dia tanya, ya Rasulullah kenapa 3 minggu aku terhalang dari mimpi ketemu kamu? Ya, kata Nabi, sebabnya adalah karena ketika kamu ngomong di kitab itu kultu, kayaknya ada sesuatu di kultu. Menurut saya sih, gimana kalau orang menurut saya sih, kayaknya ada punya sesuatu tuh. Itu penghijab antara kamu dan aku. Ketika kamu punya sesuatu, boleh sih ngomong kultu, tapi hati kurang kosong. Tapi orang ngomong kultu. Yang kedua, kamu gelar Syekhul Islam. Ketika kamu disebut Syekhul Islam oleh ulama-ulama di kalangan dia, kamu sih pada saat itu, kamu itu senang. Itu senangnya kamu dipanggil Syekhul Islam, itu hijab antara kamu dan aku. Makanya panggil Ustaz jangan gila. Ustaz ada hadir. Buat kamu ini. Alhamdulillah, gue kesebutan. Surah pisan ya. Nangis gitu. Nangis dipanggil Ustaz, dipanggil Kiai. Ini dipanggil ama. Kadang-kadang MC juga suka berlebihan juga kadang-kadang. Menyebut kita. Assalamualaikum warahmatullahi kita ucapkan kepada al-alim, al-alama. Saking hanya mengatakan al-alam. Di MC kalau jadi MC jangan lebih banget, Pak. Mujahid. Bisa boleh. Pakai Yunus gitu ya. Madang dulu. Mujahid. Mujahid. Kalau Mujahid dipilih wa gauli. Allah. Kamu jawab tuh tadi MC jangan ya. MC-nya siapa ini? Bebas kita mangga. Kayak dulu. Ya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lagi belanja ke pasar. Orang pada ngomongin dia. Pada bisik-bisik. Orang bisa ibadahnya semalaman suntuk. Dari Isya sampai subuh baru kelar. Padahal pada saat itu dia belum sholat suntuk. Baru setengah malam aja. Dari jam 12 sampai subuh. Karena orang pasar udah ngomong begitu. Wah besok saya tanggung jawab di hadapan Allah. Yang mereka omongin gak sesuai dengan ucapan saya. Mulai dari saat itulah dia ibadah dari Isya sampai subuh dengan menggunakan wudu Isya sholat subuhnya. Ini sholat subuhnya udah tahu 40 tahun apa? Bayar itu omongan. Kita kalau disebut al-mujahid manggut-manggut aja malam pulas aja. Aman kita. Ayo kalau suruh datang. Jangan. Pokoknya ngaji tampil mutarin intinya jangan ada syai'un di hati kita. Kalau ada syai'un itu yang gitu ya. Merasa punya, merasa memiliki sesuatu, itu merasa mantu, nggak punya nilai di hadapan Allah. Hati itu kosongin, nggak ada sesuatu. Makanya kita ngaji tampil mutarin ini nanti kita ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bacanya kita lupa ditandanya.
tapi Ini ya bahasa Arab ya. Oh, mana? Ini udah. Wakana Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kan Allah. Hah? Sahibul Fadilah. Iya, Sahibul Fadilah. Iya, saya Sahibul Fadilah. Itu ngomong sepinter mana itu? Udah dibalikin dah. Oke. Ini. Wakana Al-Fudail. Hah? Fudail bin Iyad. Halaman 33. 33. Sini beda. Wakana Al-Fudail Ibnu Iyad. Idza ra'aitumul alim awil abid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah yaqul, "Idza ra'aitumul 'alim." Hah? Udah ya? Udah. Udah. Oh iya, itu udah. Wakana Umar bin Abdul Aziz. Itu Sahibul Fadilah tadi. Oh iya itu. Allah mah tinggalan berarti. Sahibul Fadilah itu. Sahibul Fadilah. Wa kana Umar bin Abdul Aziz. Aziz. Wa yaqul, "Law anna haula'i." Ya. Oh, udah ini tuh dicoret-coret. Lau anna Wa kana Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar bin Abdul Aziz orang yaqulu, "Law anna haula'il qura'i ahya'an lawajadu alaman nar fi butunihim idza akal haram walakinnahum amwat yarta'una fil jif wan nar." Law anna haula'i, seandainya anna haula'il qura'i, sesungguhnya mereka para ulama, ulama ahli ya, bukan ahli qiraat, bukan ulama, bahasa sufi. Kalau ketemu qori atau qura itu ulama. Seandainya mereka para ulama ahya'an, hidup maksudnya hidup hatinya. Karena kan banyak para ulama ya, ya Allah, kita ini orangnya apa nih? Ya Allah, mati hatinya. Lawajadu alamanar, pasti mereka merasakan tuh alamanar fi butuni, akan pedihnya api di dalam perut mereka. Idza akal haram, apabila mereka makan haram. Jadi karena nggak hidup hatinya, makan haram ya nyereng aja. Nggak ada perih-perihnya, nggak ada pedih-pedih, nggak ada nyesel-nyeselnya. Biasa aja makan haram itu. Walakin amwat, akan tapi mereka emang mati. Ya, yarta'una fil jib wan nar. Yarta'un ya. Apa yarta'un itu? Ya senang. Farta'u idza ra'a idza mardum biar jannati farta'u ya. Iya, farta'u, senang mereka. Senang di mana? Fil jib wan nar, di dalam bangkai dan api. Dimakan barang haram itu terasa kalau buat orang-orang yang hidup hatinya. Terasa panas gitu. Sampai ada salah seorang sufi namanya Haris Al-Muhasibi. Dia kalau menyentuh barang haram, dia kelutan puasa. Saking hawa khos ya, rasa takutnya sama Allah keluar nampak ya. Langsung keluar. Karena hidup hatinya gitu, langsung keringetan tangan. Sambil orang kita kan begitu. Kalau siap ceramah misalnya, udah ceramah banyak orang penting, ya keringetan langsung. Awal takut itu. Kayak awal takut tuh, keringetan demam paku gitu. Nah ini hal positif itu kalau menyentuh barang haram tuh dia langsung keringetan. Kemudian waqad kana Mansur Ibnul Mu'tamir rahimahullah yaqulu li ulama di zaman. Dia pernah berkata kepada para ulama di zamannya. Ya ini Mansur Mu'tamir ya wali yang diajarin benar-benar ulama-ulama semua. Dia ngomong sama ulama-ulama di zaman dia, innakum lastum ulama. Sesungguhnya kalian bukan ulama ya. Kalian bukan ulama ya. Bukan ulama kalian. Ada begitu. Ya, wa inna ma antum mutalazzizun bil ilmi. Hanya saja kalian ya orang-orang yang lagi asik sama ilmu. Asik aja ilmu. Asik sama ilmu, yasma'adukum al-mas'alah. Kalian mendengar salah seorang kalian akan satu masalah ilmu, wa yaqiha linnas, kemudian kalian ceritakan.
sekedar pelezat ilmu. Apa sih pelezat ilmu? Iya, nyari bahan. Ngaji nyari bahan dulu, nyari bahan. Orang sama itu ulama ya. Kalian baru orang yang lezat dengerin ilmu, udah dapat, oh pernah orang dah. Belum seperti apa, dokter aja dikasih Pak. Yang saya beli kaya teman. Dengar, sampai. Ya Allah ya. Walau anakum alimtum, seandainya kalian tahu bi ilmikum, dengan ilmu kalian, la tajarratum al mirarat wal ghasos, pasti kalian akan meneguk ya beberapa rasa pahit, wal ghasos dan getir. Nah, kalau kalian betul-betul tahu tuh dengan ilmu kalian rasakan masuk akan meneguk yang namanya hidup ini lebih memilih pahit yang gak enak, memilih yang getir-getir, yang kagak enak-enak. Tuh kalau ilmu ada pada diri kalian. Wala hasukum ilmukum, dan sungguh akan memotivasi kepada kalian ilmu-ilmu kalian alat tawarruk, di atas warok apik. Jadi ilmu yang bisa mendorong kalian untuk apik. Hatta la yajida ahadukum rogiban yakuluh, sehingga hampir-hampir dia tidak mendapatkan roti untuk dia makan. Saya saking apiknya gitu. Cari makan susah lah kadar aja gitu. Saya paling makan yang ada aja gitu. Kayak makan roti susah untuk mencarinya. Kalau kalian betul-betul ya namanya warai gitu. Wa kana Rabi bin Khaisam, dan adalah Rabi bin Khaisam rahimahullah yaqul kaifa yasi'u lil alim ayyura'iya bi ilmi wa huwa ya'lamu min nafsi anna ta'allamahu li ghairillah wa dzalika habitun min aslih. Fa kaifa yara nafsuhu 'ala an-nas bima huwa habit. Kata Rabi bin Khaisam, kaifa yasi'u, bagaimana bisa lil alimi buat orang alim ayyura'iya, bahwa dia memamerkan bi ilmi, dengan ilmunya. Wa ya'lam, yura'i apa yura'i itu? Yura'i benar ya? Misalkan? Iya, yura'i, pamer dengan ilmunya. Wa ya'lamu, padahal dia tahu min nafsi, dari dirinya sendiri dia tahu. Anna ta'allumu li ghairillah, bahwasanya belajarnya aja bukan karena Allah. Dari belajarnya aja bukan karena Allah. Bagaimana orang yang apa? Dari amal. Ya amal ilmu, belajarnya udah ria. Wa dzalika habit min asli, dari asalnya udah lebur, udah kagak ada udah sirna tuh. Pakai fayar nafsu, bagaimana dia bisa memperlihatkan dirinya di atas manusia bima huwa habit, dengan suatu yang lebur, yang udah hancur. Jadi ketika mau ngajinya aja niatnya udah bukan karena Allah Ta'ala, maka ketika itu udah dapat ilmu, bagaimana dia mau riakan sama orang, pamerkan sama orang. Kenapa? Karena udah hancur duluan. Kalau udah hancur mah ya apa yang mau dilihatin? Sirna udah nggak ada barangnya. Jadi nggak bisa riak sama ilmu ya. Orang alim yang asli nggak bisa riak sama ilmu. Kenapa? Ya karena ya kalau niatnya nggak benar, nggak bakal ada itu ilmu sebenarnya. Kosong aja. Waqad kana Imam An-Nawawi rahimahullah idza dakhala amirun ala ghaflah wa huwa yudarrisu fil ilmi fil madrasah al-ashrafiyah atau jami' Bani Umayyah yataqaddaru lidzalik. Imam Nawawi ini katanya apabila masuk atasnya seorang amir, ya presiden lah kan, lagi ngajar presiden masuk gitu, ala ghaflatin, di atas lalai, orang iyang, dia lagi ngajar, dia fokus tuh, ada presiden datang nggak iyang, orang dia fokus iyang, nggak tahu untuk presiden datang, wah ala ghaflah, masih ghaflah itu gitu. Wawai dari sufil ilmi, sedangkan dia lagi ngedres ilmu, lagi ngajar di madrasah Ashrafiyah, nama madrasah beliau ya, madrasah tempat ngajarnya Imam Nawawi, atau di Jami' Bani Umayyah, universitas itu ya, perguruan tinggi Bani Umayyah. Ya takaddaru lidzalika, dia merasa sumpah gitu, ya, lidzalika bagi itu, ya, apa namanya, amir. Wa idza balaghahu an ahadan akabir qad azima ala ziyarati fi yaumi darsi la yudarrisul ilma dzalika al-yaum. Dan apabila sampai berita bahwasanya ada seorang daripada pembesar-pembesar qad azima, ada rencana gitu ala ziyarati
di atas berkunjung sama dia. Beliau darsi pada hari ngajar. Besok apa nih? Besok hari Senin. Ada ini katanya, ada besar lah tokoh bangsa mau silaturahmi. Besok Senin pengajian. Iya, pengajian gimana nih? Ya udah, akhirnya kata dia, la yudarisul ilma dari kalian. Maka dia liburin untuk pengajian. Dia nggak bikin pengajian hari itu, ya. Karena khaufan, karena takut ayyarahu dzalikal amir, bahwa melihat si amir, si raja tadi, wa fi mahfali, sedangkan dia sedang ada di majelisnya, wa darsil azim, dan pengajiannya yang azim, yang agung. Jadi dia nggak pamer dia, nggak pamer itu. Hanya kalau ada amir datang tiba-tiba, dia nggak sadar, dia nggak tahu, dia datang aja nggak ngasih kabar, itu dia merasa tak kedar, merasa sumpah, merasa apa namanya, nggak nyaman. Jadi sama kita kan kalau kita datang begini tiba-tiba ada camat datang, bangga kayaknya. Dia tahu camat gua ngajar. Itu seneng kita. Kalau orang begitu sumpah, orang soleh. Kalau ada pembesar udah. Oh, enak lagi saya. Bagus ini. Iya bagus ini. Iya. Siapa ya? Kita pengajian malam apa nih? Malam Selasa nih. Pengajian malam Selasa. Ya karena katanya ada wali kota berarti kita pindahin malam Rabu. Kita sesuaikan dengan hari. Mau pamer gitu. Sampai pindah ke malam Rabu lagi. Ini jadwal malam Selasa, jadwal raja mau datang, libur kata Imam Nawawi. Itu libur dulu. Enggak mau, lagi ngajar dengan majlis azim yang gede banyak jamaahnya gitu. Nah, itu ada unsur pamer ilmu, pamer segala. Imam Nawawi menghindarkan itu. Padahal orang ikhlas, tapi untuk menghindari daripada halus-halusnya ria, dia liburin pengajian. Kita kan kalau lagi mudah nih kita nih, bikin mudah nih. Ya, yang datang orang besar dari pemerintah, itu banyak kali. Biar tahu dia sama gua itu apa. Biar tahu dia gua. Lihat tuh jamaah gua banyak, lihat tuh gua. Lagi ada kata begitu. Angus aja tuh malah panggil. Pak, besok kalau datang pas bulan Pak, itu jamaah saya ribuan Pak. Biar tahu Bapak. Kita nyari suara itu gampang lah gitu. Ya, asal masukin aja dana Bapak. Kerja sama lagi sama dia. Samanya udah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu, dan berkata Imam Nawawi, min alamatil mukhlis, di antara tanda orang yang ikhlas, ayat taqaddar, bahwa dia bete, sumpah ke dia. Sumpah artinya idza qala anas, apabila manusia melihat ala mahasini amali, di atas bagus-bagus amalnya. Kama yatakadar, sebagaimana dia sumpah malu gitu. Idza tala'u, apabila melihat mereka ala masawi, di atas keburukan-keburukannya. Jadi di antara tanda orang ikhlas begitu. Kalau dia dilihat orang lagi berbuat amal kebaikan, bagaimana? Dia dilihat kalau dia amal kejahatannya kelihatan sama orang, sumpah dia sama amal baik lo lagi dikerjain sama dia, kelihatan sama orang, dia merasa sumpah. Itu ikhlas. Jangan dibalik, kalau berbuat amal ibadah datang orang girang, bawa cewek kelihatan sama umatnya, waduh, sumpah dia tuh mukanya. Ini kagak ikhlas namanya. Jadi seperti itu ya. Alamat ikhlas itu buruk baiknya dia merasa kadar, merasa sumpah. Dia pengen amal itu nggak kelihatan sama orang. Dia umpetin, kelihatan aja baru ketahuan itu. Wah, bagaimana gitu? Sumpah katanya. Fa inna farahan nafsi bidzalika maksiatun katanya. Maka semuanya girangnya hati dengan kelihatan berbuat baik sama orang lihat itu maksiatun. Meskipun bentuknya taat. Lagi sembahyang nih, yang malam. Siapa ini ya? Iya, yang malam. Berarti lagi salah mertua pas banget. Kalau kita hati lagi maksiat, ya. Iya. Kelihatan sama orang berbuat baik apa tadi, kita kalau tentang orang merasa senang orang lihat kita lihat maksiat katanya. Warubah makan riya, dan terkadang adalah riya itu asyadda, lebih berat min kathirin al ma'asi, daripada kebanyakan daripada maksiat-maksiat yang lain. Maksiat-maksiat yang lain berat memang imbasnya.
Hasan al-Basri la yaqul qabihun bil alam ayasbah fi hadzal zaman min al halal. Qabihun bil alim ya. Buruk banget kalau ada orang alim di hadzal zaman pada zaman ini ya. Ayasbah kenyang banget fi hadzal zaman min al halal. Di zaman ini daripada yang halal. Kalau ada ulama ustaz kenyang aja kerjaannya tiap hari. Kenyang sih dari halal. Itu qabihun jelek banget. Kaifa biman yasbunul haram, bagaimana kalau kenyangnya dari yang halal. Kita kemarin kami ke Kiai Basir bilang ya, kemudian orang kalau makan 3 kali sehari setan gitu. Kalau sehari 2 kali Kiai, kalau 2 kali namanya binatang. Masa kita apaan gitu ya. Kami jadi kalau orang dulu pakai target itu cita-citanya makan sehari kalau bisa sekali. Sehari sekali, lama-lama dapat berapa tahun? Ya 2 hari sekali, lama-lama 3, lama-lama seminggu sekali, lama-lama 11 hari sekali, lama-lama 21 Cita-cita orang dulu. Sekarang kita cita-cita makan jadi katanya jelek katanya kalau makan yang kenyang dari yang halal. Bagaimana kalau dari yang haram? Masya Allah. Wallahi demi Allah, lau anni akalku aklatan, seandainya saya makan aklatan sekali aja makan, wasorat fi batni, dan jadilah di dalam perutku kal ajirati kayak kendik gendut ya. Takfini hatta amuta, maka mencukupi akanku sekali makan itu hatta amuta sampai aku meninggal. Kalau saya makan sekali ini bisa kenyang, udah saya nggak makan lagi deh sampai saya mati. Ini maksudnya. Jadi nggak mau berkali-kali makan. Fakal kila, maka sungguh dikatakan ya innaha tamkusu fil ma'i aktsaru min 300 sanatin. Alami, artinya apa? Bukan khusus belum buka ya. Wakana yaqulu, dan adalah beliau berkata nih, ya. Siapa tadi yang berkata? Imam Nawawi, wara'ul ulama innama huwa fi tarki tanawul syahwat. Wara'ul ulama itu hanya saja di dalam meninggalkan mengambil yang syahwat. Amal ma'asi dhahirah, adapun maksiat-maksiat yang zahir, fatarahu, maka kamu lihat mereka yang terkuna meninggalkan mereka. Khaufan, karena takut antadhaba azamatuhum, bahwa hilang kebesaran mereka min qulubin nas, dari hati manusia. Jadi warnanya orang alim itu berada pada meninggalkan syahwat. Gitu. Ya. Kalau orang alim sih ngapa sih maksiat zahir ditinggalin, mabok ditinggalin, nyolong ditinggalin, zina ditinggalin. Apa? Ya kalau ketahuan kan jatuh nilainya di depan orang. Itu mah karena ada kepentingan ninggalin maksiatnya. Sebenarnya hati mah menggebu-gebu juga, mau nyekin janda gitu ya. Cuma kalau para umat jatuh gitu. Ini bukan murni karena takut sama Allah. Lu apik banget kan, apik gimana? Itu nggak mau cewek, juga malu kan mau ustaz. Bukan takut, bukan takut sama Allah, malunya masa mau jadi ustaz gue mau cewek gitu ya. Kalau aman, ya alam lu boy. Ya itu wajar, itu mah tinggal masanya punya kepentingan, itu mah pengen dihargai orang terus. Kalau ketahuan mah terus orang dihargai lagi. Kata orang kamu tak usah PH. Ya, pukul terus ya. Mana kita salahnya? Pokoknya mana salahnya dah. Saya apalagi ngajar, tambah salah aja. Ngapain banyak itu bapak pulang kita ada pucat mungkin. Itulah ya Allah, orang dulu begitu tuh, masya Allah, luar biasa ya. Wa kana rahimahullah yaqulu balagani annahu ya'ti fi akhir zaman rijalun, sampai berita kepada saya katanya bahwa nanti akan ada di akhir zaman beberapa orang laki-laki ya ta'allamu dan ilma, dia belajar ilmu tapi lillahi, niatnya bukan karena Allah ya. Fala kaila dia ya, supaya kagak diabaikan itu ya dia. Tsumma yakunu alaihim tabi'atan yaumil qiyamah, maka kemudian ada nanti di hari kiamat itu ilmu buat dia beban yang berat di hari kiamat ya Allah. Dia pengen belajar ilmu orang ya,
ada sebagian orang yang zaman belajar ilmu itu supaya kagak diremehin orang, biar dihargain punya ilmu itu. Padahal nanti dari kiamat cita-cita begitu menjadi penyesalan dia di hari kiamat. Kultu, aku berkomentar nih kata Imam Sya'rani wa yu'ayyiduhu hadis, dan ini diperkuat memang oleh hadis innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan memperkuat agama ini dengan tindakan seorang laki-laki yang durhaka. Jadi biasanya agama ini kuat memang ada rajul durhaka. Siapa tuh? Itu mubalik-mubalik yang bisa ngomong dua kali bisa ngamalin. Itu dengan dia agama Pak. Terus itu dia, itu rajul fajir, tapi agamanya rame sama dia. Ya, iya. Taruh. Orang soleh kan jarang panggilan, orang soleh jarang panggilan. Kayak Jum Basir emang pada yang ceramah di mana panggung kagak ada. Yang ceramah, yang recehan dulu katanya. Kalau Jum Basir, habis ceramah mau cewek. Iya. Makanya kalau kita sekarang banyak panggilan itu kita lagi fajir. Iya. Kalau Ustaz jangan Ustaz Pak. Lagi fajir orang. Ya, gelarnya apa? Rajul fajir. Emang apa? Saya bulan gue 200 panggung gitu. Nah, dia mulu enggak fajir. Ya Allah. Ya mesti enggak pakai foto. Pasang status. Fadilah ya, ini panggilnya Sohibul Fadilah. Tapi di pandangan Nabi bukan Sohibul Fadilah, Rajul Fajir. Masih kuning juga ada dia, agamanya kuat ini. Iya. Kalau orang-orang soalnya kan album mulai ya, kamar duduk gitu. Kayak gue juga kan di kamar aja. Lo kan gue cuma ngajar ceramah soal kagak, itu yang ceramah sini. Semalam 2 tempat, 3 tempat itu Rajul Fajir. Yang lagi bangga banget. Jadi mulai laris-laris lah gua. Ngapain Rajul Fajir? Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha Ya Rabbana anta bi annana tarafna wa annana asrafna asrafna fantub alaina taubat tasil kulla hawma wastur lana awradi wa aminir rawadi waghfir liwalidina rabbi wa mauludi الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد درس الصحب والحمد لله في الغد والسناء حمدا كثيرا دائما هابة النسائم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت الغفور الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.